Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Aliansi Coin. Hari ini hari Minggu 8 Mei, sekitar pukul 13:55 siang. Bagaimana kabar teman-teman semua? Di liburan panjang ya, libur lebaran kali ini. Dan besok harusnya semua sudah kembali ke kantor, gitu ya, kembali bekerja lagi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi ya aktivitas mingguan kita, yaitu melakukan analisa harga Bitcoin. Nah, seminggu terakhir, lebih tepatnya 4 hari terakhir gitu ya, harga kembali menurun drastis. Dan kalau kita lihat hari ini pun gitu ya, itu sudah di bawah dari 35.000. Jadi ini angka yang cukup krusial yang sempat kita bahas kemarin gitu ya. Namun kalau kita menilik ke history gitu ya, di Januari 2022 itu sebenarnya pernah lebih dalam lagi, yaitu low-nya ada di 32.900 gitu ya. Karena itu banyak mengatakan bahwa sejauh ini harga masih tertahan di kisaran 33.000. Jadi kalau hari ini 34.700 itu sebenarnya malah masuk ke dalam range di mana kita bisa melakukan payback dan kemudian mengharapkan dalam 2-3 bulan ke depan itu bisa naik kira-kira 20%-an gitu ya. Jadi dari 34 kembali ke kisaran 40 ribuan. Jadi kalau kenaikan 6.000 aja berarti ini kembali ke 40 ribu sini gitu ya. Oke. Jadi kalau ditanya analisanya bagaimana nih Pak? Kemungkinan besar dia akan mencoba untuk menguji support di 33.000 gitu ya. Namun kalau misalnya teman-teman wah daripada nanti ternyata gagal Pak, ternyata cuma sampai sini aja udah balik naik lagi, ya udah gitu ya. Beli aja di kisaran harga ini harusnya cukup oke, karena kalau kita melihat 33.000, let's say kondisinya lebih buruk turun sampai ke 31, itu kenaikan penurunan hanya sekitar 10% gitu ya. Dimana chance kita untuk profit itu 20%, yang artinya adalah lebih besar chance profitnya daripada resikonya, worth gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut prediksi saya ini dia akan mencoba untuk testing lagi sampai ke 33 ribunya. Dengan tentu saja skenario kedua adalah dia akan sudah didorong naik, yaitu kembali ke kisaran 36-37. Saya nggak langsung bilang 40 ya, karena ini terlalu jauh untuk dijangkau dalam satu hari. Dimana akhir-akhir ini jarang sekali kenaikan yang panjang seperti ini, kecuali memang ada berita-berita yang heboh banget gitu ya. Jadi secara normal harusnya kenaikan dia hanya akan ke kisaran 36-37 dalam waktu dekat. Oke. Bagaimana dengan favorit kedua kita, Ethereum gitu ya. Untuk Ethereum kondisinya tidak terlalu berbeda gitu ya, dalam artian memang juga membentuk low baru gitu ya, dan targetnya ada di sini. Oke. Ini adalah target awal di mana kisaran harganya di 2400. Namun bisa jadi dia akan di-extend sampai ke 2300 2200. Gitu ya. Namun target awal ada di 2400 dulu. Untuk dia melanjutkan downtrend gitu ya. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Oke. Dimana kemungkinan yang kedua berarti dia akan bounce back ke berapa? Bukan ke 3000 ya teman-teman ya, terlalu jauh gitu ya kalau analisanya sampai ke sana. Bisa sih, bisa, tapi kemungkinan itu lebih kecil gitu ya. Jadi tahap awal ya ke kisaran ini dulu ya, 2700. Oke. Nah, nanti dari 2700 ini baru target berikutnya adalah 3000 sampai 3300. Jadi kalau ditanya kira-kira kalau bounce back target awalnya di mana, saya akan pilih di kisaran 2700. Kalau saat ini apakah ambil posisi sudah oke? Harusnya cukup oke. Kenapa? Karena kalau ini penurunan gitu ya, penurunan lagi,
harusnya maksimal di sini, di 2200 gitu. Artinya penurunan kurang lebih masih sekitar 15%. Sementara kalau kenaikannya dia gitu ya, ini kenaikannya cukup tinggi gitu ya, dengan target sampai 3100 ya, saya belum bilang sampai 3300 ya, sampai 3100 saja berarti sudah kenaikan sekitar 600-an, yang berarti kurang lebih 40% lebih gitu ya. Oke, salah hitung. 30%-an ya, 30%-an ya. Oke. Nah, targetnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut saya ini adalah kesempatan yang bagus untuk yang ingin investasi jangka panjang gitu ya. Even kita ternyata tidak melihat kenaikan dalam 1-2 bulan ke depan, setidaknya di tahun 2024 atau 2025 saya cukup yakin ada kenaikan minimal itu kembali ke sini. Itu sih target saya untuk long termnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang berinvestasi harusnya ini peluang yang cukup oke, dimana resikonya lebih kecil daripada target profitnya gitu ya, dengan asumsi kondisinya adalah long term. Untuk medium termnya kita tidak terlalu yakin bahwa pasti ini nanti akan ada kenaikan sampai sekian, namun kondisi long termnya harusnya cukup oke. Pula kalau ini selama dia tidak break di zona ini gitu ya, secara technical analysis kita bisa katakan bahwa dia hanya koreksi sementara gitu ya, alias ini adalah sideways untuk range yang sangat besar gitu. Jadi harusnya tidak akan ada problem yang berarti. Oke, demikian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika teman-teman ada yang ditanyakan atau ada analisa yang berbeda, teman-teman bisa sampaikan pada kolom komentar di bawah. Teman-teman juga bisa like dan subscribe untuk mendapatkan update-update terbaru dari kami Aliansi Koin. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu buat kita semua, dan salam profit.